Ini para sahabat Bapak Ibu, ini belum sampai di Bani Quraidah, belum sampai di Bani Quraidah, masih di perjalanan. Sementara mereka belum sholat asar, karena perintahnya Kanjeng Nabi, janganlah kalian sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Ya, maka para sahabat ini berhenti. Maka terbagilah para sahabat tadi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, Bapak Ibu, ini menafsirkan perintahnya Rasulullah secara tekstual. Apa itu tekstual? Sesuai dengan teks yang ada. Kalau zaman dulu Bapak Ibu namanya letterlux. Pokoknya disuruh ke kanan ya ke kanan, disuruh ke kiri ya ke kiri, disuruh maju-maju, disuruh berhenti-berhenti, disuruh mundur-mundur. Gak usah banyak tafsir, gak usah banyak alasan, gak usah banyak les. Ini tafsir secara tekstual. Jadi kalau Rasulullah tadi menyuruh kita untuk tidak sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah, berarti kita ini belum sampai Bani Quraidah, ya berarti kita ini belum boleh sholat asar. Kita belum sampai Bani Quraidah. Nanti kalau kita sudah sampai Bani Quraidah, baru kita sholat asar sesuai dengan perintah Rasulullah. Ini menafsirkan perintah Rasulullah, menafsirkan nas, menafsirkan dalil secara tekstual, sesuai dengan teks yang ada, sesuai dengan narasi dan diksi dari orang yang memerintahkan. Berarti kita belum boleh sholat asar. Ini pendapat kelompok yang pertama. Pendapat kelompok yang kedua, Bapak Ibu, adalah menafsirkan perintah Rasulullah secara kontekstual. Kontekstual ini lawannya tekstual. Melihat sesuai dengan konteks yang ada. Sebentar dulu, kata kelompok kedua ini. Maksudnya kita tidak boleh sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Itu bukan berarti kok kita benar-benar tidak boleh sholat asar sampai Bani Quraidah. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah kita disuruh mempercepat laju kita. Kita disuruh mempercepat perjalanan kita sehingga sampai dengan Bani Quraidah itu kita bisa tiba sebelum maghrib, sehingga kita bisa sholat asar di sana. Jadi maksudnya Rasulullah, kita disuruh mempercepat perjalanan kita sehingga sampai di Bani Quraidah itu bisa tiba sebelum maghrib. Itu maksudnya Rasulullah secara implisit. Jadi bukan berarti kita tidak boleh sholat asar. Nah sekarang ini matahari di ujung barat sudah kemerah-merah. Oleh karena itu, karena waktunya sholat asar habis, maka marilah kita sholat asar di tengah jalan terlebih. Ini penafsiran menafsirkan perkataan Rasulullah secara kontekstual. Maka kelompok yang kedua ini sholat asar, dan kelompok yang pertama ini tidak meninggalkan Bapak Ibu, tetapi menunggu sampai kelompok yang pertama selesai sholat asar. Setelah selesai sholat asar, baru kemudian kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua bergabung lagi menjadi satu dan meneruskan perjalanan sampai dengan Bani Quraidah. Tidak disebutkan Bapak Ibu di Bani Quraidah kelompok
satunya nanti sholat asar atau tidak, saya tidak tahu. Ceritanya selang beberapa hari mereka bertemu lagi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kemarin kami ada kasus, kemarin kami ada masalah. Yang sholat asar atau yang tidak sholat asar. Apa jawaban atau reaksi Rasulullah kepada itu? Reaksi Rasulullah hanya diam sambil tersenyum. Tafsir para ulama bahwa kalau Rasulullah itu diam sambil tersenyum, maka Rasulullah Bapak Ibu itu artinya adalah membenarkan kedua-duanya dan tidak menyalahkan salah satu. Membenarkan kedua-duanya dan tidak menyalahkan salah satu. Membenarkan yang tidak sholat asar dan membenarkan yang sholat asar. Membenarkan orang yang berpikir secara tekstual dan membenarkan orang yang berpikir atau menafsirkan firman-Nya Kanjeng Nabi tadi secara konteks. Ini cerita. Kita akan mengambil pelajaran di sisa waktu di setengah jam atau 30 menit. Ya, karena ini sangat relevan dengan tahun 2024 ya. Sebenarnya nggak tahun ini sih. Ya, dari dulu sampai sekarang cerita ini sebenarnya relevan. Ya, nanti bisa Bapak Ibu jamaah pengajian pagi masjid sejak bisa mengambil pelajaran dari cerita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita ambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi atau dari riwayat? Yang pertama, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu sudah ada sejak dahulu kala sampai dengan hari ini, Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu hadir di masjid sejak pada pagi hari ini, dan akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Jadi perbedaan pendapat Bapak Ibu itu sudah ada sejak zaman Rasulullah masih hidup, sudah ada semenjak 14 abad yang lalu sampai dengan besok kiamat. Itu akan terus ada. Rasulullah masih hidup saja, perbedaan pendapat itu sudah ada. Apalagi sekarang 2024 di mana Rasulullah sudah tidak ada lagi semenjak 14 abad pertama. Jadi sekarang Bapak Ibu, kalau ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, ada perbedaan pendapat di kalangan ustaz, ada perbedaan pendapat di kalangan mubalik, dai, ulama dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu jamaah masjid saja tidak usah kaget dan tidak usah bingung, karena sudah ada semenjak itu. Ini Bapak Ibu di sini nggak usah kaget. Itu ini sing bener sing gitu. Ustaz A ngomongnya gitu, Ustaz B ngomongnya orang gitu. Bapak Ibu nggak usah kaget. Semenjak zaman dulu saja sudah ada perbedaan, apalagi sekarang. Yang usah panik. Jadi kalau ada perbedaan pendapat Bapak Ibu, ya perbedaan itu berarti minimal ada 2 pendapat, ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10 pendapat. Bapak Ibu tidak usah kaget. Bapak Ibu silahkan ambil salah satu. Tidak bisa
memperdebatkan yang lainnya dan menyalahkan yang lainnya. Contoh ya, karena ini direkam di YouTube ya, saya beri contoh. Misalnya, saya sebut nama Ustaz. Nah, Bapak Ibu lihat nonton video YouTube misalnya. Nonton videonya masalah musik itu. Ustaz Hidayat mengatakan hukumnya boleh. Nanti Bapak Ibu nyetel YouTube lainnya, Ustaz Khalid Bersalamah misalnya, beliau mengatakan tidak boleh. Ustaz Khalid itu perbedaan. Bapak Ibu nonton Ustaz Abdul Somad mengatakan itu mubah. Tapi Bapak Ibu nonton videonya Ustaz Syafik Bersalamah, nonton videonya Ustaz Kirana Dirja, misalnya seperti itu, kok bid'ah? Bapak Ibu juga harus kaget. Itu adalah perbedaan pendapat kalangan para ulama. Termasuk Bapak Ibu di sini, jika tidak sepakat dengan saya selaku narasumber yang pada pagi hari ini berbicara di hadapan juga tidak apa-apa. Saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk sependapat dan sepakat dengan saya. Dan besok ustaz-ustaz atau narasumber yang mengisi kajian akan pagi di Masjid Sujah PKU Gamping ini bisa jadi juga punya pendapat yang berbeda dengan saya. Maka Bapak Ibu tidak usah takut. Silahkan ambil salah satu. Maka menurut Bapak Ibu mana yang paling mendekati Quran dan hadis, itu yang silakan Bapak Ibu ambil. Tidak usah kaget. Saya beri contoh Bapak Ibu. Perbedaan pendapat itu mulai dari ibadah pribadi panjenengan sampai dengan ibadah amalah keduniawian. Banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Contoh, ini Bapak Ibu jamaah pengajian pagi Masjid Sujah yang ada di tempat ini. Ini saya yakin cara sholatnya berusaha menyerupai dengan Rasulullah, tapi tidak akan sama persis antara satu orang dengan satu orang lain. Saya yakin. Oke, Bapak Ibu, ada yang takbiratul ihram, ya. Ada yang mengangkat tangannya, ada yang sampai dada. Allahu Akbar. Ada yang Bapak Ibu mengangkat tangannya sampai pundak. Allahu Akbar. Ada yang mengangkat tangannya sampai telinga. Allahu Akbar. Mungkin Bapak Ibu tidak sadar, tapi salah satu sekian banyak Bapak Ibu pasti berbeda. Sedataknya Bapak Ibu nanti juga berbeda. Ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang di pusat, ada yang di pinggang. Allahu Akbar. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasulullah ketika itu sedang perang dan memegang pedang, dan ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah memegang pedangnya seperti itu ketika sholat. Satu sahabat saja ada yang melihat, dan itu sunnah. Satu kali Rasulullah melakukan itu sudah dianggap sunnah, walaupun hanya satu kali. Ya, Rasulullah itu kan sholat tarawih yang mulai di masjid kan hanya 3 kali. Tapi Rasulullah sekali saja sholat tarawih itu sudah dianggap sunnah. Sedekahnya Rasulullah tidak sekian detik, tetapi sudah dianggap sunnah walaupun hanya sehari berapa kali, seminggu berapa kali, atau sebulan berapa. Baru takbiratul ihram, belum yang lainnya. Ya, doa iftitah kalau ini di sini tidak. Ada yang pakai Allahu Akbar, ada yang pakai Allahu Akbar, ada yang pakai wajah atau wajah.
Qiyamul sholat malam doa iftitahnya berbeda lagi. Konon ada 7 riwayat sampai 12 riwayat redaksional doa iftitah. Saya tidak ada. Yang terkenal di Indonesia ya cuma 3. 1 Allahumma barik baini, 2 Allahumma biro, 3 wajah wajah. Yang paling panjang wajah. Saya juga tak tahu. Baru doa iftitah itu belum Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihahnya pakai ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang tidak. Ada yang imam sholat jari keras, ya. Seperti imam sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Nah, itu lawannya sir itu dipelankan. Jahar itu lawannya sir. Ada yang basmalahnya dijahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Imam Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam lainnya Imam Abu Hanifah. Basmalahnya disirkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang basmalahnya dijaharkan itu ngambil riwayat dari Abu Hurairah. Beliau kalau mengimami basmalahnya dijaharkan karena setiap kali sholat dengan Rasulullah menurut Abu Hurairah ini basmalahnya saja. Yang basmalahnya sir itu ini riwayatnya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Karena pengakuan Ibnu Abbas setiap kali sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar As-Siddiq, di belakang Umar bin Khattab, di belakang Utsman bin Affan, di belakang Ali bin Abi Thalib, tidak mendengar suara basmalah, tetapi langsung suara hamdalah. Dua-duanya. Bapak Ibu silahkan ambil salah satu. Kalau biasanya kita pakai politik identitas namanya. Itu kalau itu basmalahnya biasa. Kalau namanya basmalahnya biasa. Oh, gimana basmalahnya jaga? Berarti ini kalau kita pakai politik identitas, tapi nggak usah kita pakai identitas. Karena semuanya memang ada dari semuanya ada. Muhammadiyah, NU, Salafi, Jamaah Ahmadiyah, Ikhwanul Muslimin, dan ada dan sebagainya. Nah, semuanya ada dari pada Mas. Nanti bacaan rukuknya, bacaan sujudnya juga berbeda-beda. Ada yang subhanallah, rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada yang subhanallah a'la 3 kali, ada yang subhanallah azim 3 kali. Ada yang subuhnya menggunakan doa kunut, ada yang tidak. Saya tanya Bapak Ibu di sini, ada yang belum pernah subuh pakai doa kunut angkat? Yang belum pernah sama sekali, belum pernah ngerasain? Ada? Pernah semua? Pernah semua yang subuh pakai kunut. Kalau di Jogja rata-rata mayoritas tidak pakai kunut, tapi di luar ini kedalaman betul Seliman masih pakai kunut. Di Jawa Tengah, Jawa Timur menggunakan doa kunut di rakaat kedua. Imam Syafi'i pakai kunut. Kunutnya setelah rukuk atau setelah ini. Imam Malik sebelum kunutnya. Imam Abu Hanifah tidak kunut sama sekali. Karena menurut Imam Abu Hanifah kunut itu bid'ah atau pengadaan. Ini menurut Imam Abu Hanifah, bukan menurut saya hanya menceritakan. Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali menggunakan kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah kunut apabila kita dalam keadaan diserang atau dalam keadaan terancam. Ya, misalnya Palestina sedang diserang Israel di Gaza, kita kemudian pakai. Ada yang doa kunut itu ketika rakaat ketiga atau rakaat terakhir sholat
jendanya atau di alasnya ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada juga Bapak Ibu yang menggenggam seperti ini. Karena dalilnya adalah seperti mengaduk-aduk adonan roti. Dan dalil ada lihat Bapak Ibu, ya nanti kalau mungkin ada di atas di sini atau melihat kanan kirinya berdiri itu tidak seperti ini. Ya, dari sujud begini tidak seperti ini tangannya, tapi seperti ini. Salam Bapak Ibu, ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang assalamualaikum warahmatullahi, ada yang ke kirinya disirkan assalamualaikum warahmatullahi, berbeda. Jumlah rakaat sholat tarawih atau sholat malam berbeda. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 39 rakaat. Imam Malik katanya 41 rakaat pada Maliki. 11 rakaat Bapak Ibu, formasinya juga berbeda. Ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-2-2, ada yang 2-2-2-2-2-1, dan berbagai macam banyak formasi. Semuanya punya argumentasi dan dalil sendiri. Mohon Bapak Ibu silakan diperhatikan yang saat itu. Baru sholat belum puasa, belum puasa. Ada yang pakai rupiah, ada yang pakai hisab. Tahun depan Muhammadiyah tidak pakai hisab, tetapi menggunakan kalender Hijriah membantu dan ini. Nah ini informasi Syawal. Imam Malik pada Maliki itu tidak mengenal puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita kenal Madhab Syafi'i, Madhab Hambali, Madhab Hanafi mengenal puasa 6 hari di bulan Syawal. Madhab Maliki tidak. Kenapa? Karena Imam Malik ini hidupnya di Madinah. Dan selama di Madinah, Bapak Ibu, Imam Malik tidak pernah bertemu pejabat atau petinggi negara, termasuk orang-orang Islam di sana yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Padahal Rasulullah itu menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di kota Madinah Munawwarah. Logikanya, kalau Rasulullah itu hidup di Madinah paling lama, seharusnya puasa 6 hari di bulan Syawal itu terkenal di Madinah. Tapi nyatanya Imam Malik tidak pernah bertemu dengan penduduk Madinah yang puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka menurut Imam Malik ini tidak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Imam-imam yang lainnya ada karena hadisnya seperti barang siapa yang berpuasa Ramadan selama 1 bulan diteruskan dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa selama 1 tahun. Ini perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Puasa, haji, dan lain sebagainya. Ibadah besarnya. Belum permasalahan muamalah dan duniawi. Muamalah duniawi. Contoh yang lagi hits dan viral saat ini, musik. Memainkan alat musik. Bagaimana kita mendengarkan hukumnya mendengarkan musik pop, jazz, rock, rhythm and blues, ya. Kita mendengarkan dangdut, campur sari, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya kita memainkan alat musik gitar, keyboard? Ulama berbeda-beda. Ada yang mengharamkan karena dalilnya jelas dan ini menafsirkan secara tekstual.
jangan kaget Bapak Ibu kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan musik. Tidak apa-apa, salah buat mereka mengatakan musik itu haram. Tapi ada juga Bapak Ibu yang mengatakan musik itu tergantung. Jadi hukumnya musik itu sama dengan misalnya hukumnya pisau. Pisau Bapak Ibu, kalau untuk mengupas mangga atau pepaya, maka hukumnya mubah. Kalau pisau untuk menusuk seseorang untuk kejahatan, maka pisau hukumnya haram. Jadi tergantung pisaunya. Untuk apa? Alkohol Bapak Ibu, kalau digunakan untuk obat poles, digunakan untuk parfum, maka hukumnya mubah. Tapi kalau alkohol minuman dikonsumsi, maka hukumnya adalah haram. Anjing Bapak Ibu, kalau digunakan untuk memburu penjahat, untuk memburu narkoba, untuk memburu binatang di hutan, untuk menjaga sebuah gudang, sebuah perkantoran dan lain sebagainya, mubah. Tapi kalau sebagai hewan peliharaan, maka haram hukumnya. Karena malaikat tidak akan masuk rumah. Sama dengan musik. Kalau dengan musik Bapak Ibu telah sholatnya, kalau Bapak Ibu dengan musik malas bekerja, kalau Bapak Ibu dengan musik mengganggu orang lain ketika sholat, mengganggu orang lain ketika belajar, mengganggu orang lain ketika bekerja, mengganggu orang lain ketika istirahat, maka musik hukumnya haram. Tapi kalau musik tidak mengganggu Bapak Ibu, waktunya sholat ya sholat, ya, waktunya kerja ya kerja, waktunya belajar ya belajar, tidak mengganggu orang lain, maka musik hukumnya mubah. Ini berkeyakinan atau menafsirkan diskusi tadi secara kontekstual. Ini kalau nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Bapak Ibu tidak usah. Bapak-bapak, mas-mas, ada yang celana panjangnya di bawah mata kaki, yang di atas mata kaki. Yang di atas mata kaki ini menafsirkan hadisnya Rasulullah secara tekstual. Rasulullah itu Bapak Ibu mengatakan bahwa gak sah Bapak Ibu sholat celananya di bawah mata kaki, dan tidak akan masuk surga Bapak Ibu kalau celananya di bawah mata kaki. Mohon maaf saya kemarin tidak sinalogis, tapi yang pernah saya dengar seperti itu dan itu sore. Sehingga banyak di antara laki-laki yang memotong celananya di atas mata kaki. Tapi ada juga yang menafsirkan secara kontekstual. Ya, Abu Bakar Rasyidin pernah bertanya dengan Rasulullah karena garisnya Abu Bakar Rasyidin panjang di bawah mata kaki. Ya, Abu Bakar Rasyidin bertanya kepada ya Rasulullah, kalau saya bagaimana? Kalau aku bagaimana? Kata Rasulullah, kalau kamu tidak apa-apa wahai Abu Bakar, karena kamu tidak sombong. Karena kamu tidak sombong. Apa hubungannya sombong dengan celana di bawah mata kaki? Ternyata Bapak Ibu, zaman dulu Bapak Ibu, semakin kaya seseorang, semakin tinggi status sosial seseorang, itu pakaiannya semakin panjang. Maka disuruh menggunting atau memotong Rasulullah di bawah mata kaki supaya memangkas kesombongan ini. Jadi kalau kita pakaiannya di bawah mata kaki dan tidak sombong, maka itu diperbolehkan. Ini menafsirkan ini secara konteks. Bapak Ibu tidak perlu mengatakan, "Kenapa kamu curang yang banjir kopi?" Tidak bisa. Dia menafsirkan hadis secara tekstual. Boleh saja Rasulullah punya. Ya, tapi juga jangan kemudian menengking yang di bawah mata kaki. Antum ini dari sunnah. Antum ini belum belajar sunnah, belum ngaji sunnah yang sunnah di bawah mata kaki. Apalagi ya, memfoto, menggambar, membuat patung yang ada makhluk hidup, yang ada telinga, mata, bibir. Maka
sebagian kalangan umat Islam setiap kali menggambar makhluk hidup tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Karena menurut hadis-hadis yang ada itu haram. Ini secara tekstual. Tapi ada juga menafsirkan secara kontekstual. Selama tidak untuk bahan sesembahan, selama tidak untuk bahan kesyirikan, maka kita diperbolehkan membuat patung atau memajang foto-foto gambar makhluk hidup yang ada mata, telinga, hidung. Muhammadiyah kalau kemudian memberikan pelajaran pada anak-anak hidupnya, ini loh gambarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dipelajari. Ini loh gambarnya Kiai Haji Suja, ini loh gambarnya AFM, gambarnya fotonya Oma, kemudian yang komoyong ini, bahan tinggi yang komoyong ini, atau PKP SIM dan lain sebagainya, yang tidak boleh sesembahan atau kesyirikan. Ini menafsirkan secara kontekstual. Tapi kalau mau menafsirkan secara tekstual, boleh-boleh saja. Ini banyak banget. Ya. Ada ibu-ibu pokoknya mbak, ya, misalkan tidak boleh sholat di masjid, sholat paling utama di rumah. Ini mau ditafsirkan secara tekstual atau kontekstual bisa. Kalau mau tekstual, sudah di rumah, nah, tidak usah sholat di masjid. Tapi kalau mau ditafsirkan secara kontekstual, bisa. Kenapa harus di rumah? Karena zaman itu masjid masih jarang. Ya, masjid masih jarang. Satu, yang kedua, rumah penduduk itu masih jarang. Rumah penduduk antara satu dengan yang lainnya itu masih berjauh. Maka kalau perempuan keluar rumah dikhawatirkan nanti ada fitnah atau bahaya, entah dibegal, dirampok, diperkosa dan lain sebagainya. Maka itu disuruhkan sholatnya di rumah. Itu dulu Bapak Ibu 14 abad